Jenis virus itu sebenarnya beragam. Kadang ada virus yang memang dia udah masuk nih ke laptop kita gitu ya misalnya. Terus dia tidak menampakkan diri bahwa dirinya virus gitu. Jadi dia seakan-akan tidur gitu ya. Tapi dia scanning nih. Oh ternyata laptop ini akan mengirimkan data dari jam sekian ke jam sekian, tanggal sekian, biasanya peak. Work from anywhere adalah sebuah common practice sekarang ini, terutama setelah zaman pandemi. Kita bisa kerja dari mana saja, tapi yang perlu diingat bahwa ini memperlebar attack surface. Vulnerability dari terutama juga pada masing-masing endpoint atau device-device yang kita gunakan. Nah, Sobat IT di Wartech ACS, Warung Teknologi ACS Group, saat ini kita kedatangan dari Fortinet, Ibu Bella, terima kasih atas waktunya, terima kasih kesediaannya. Dan juga tim kami dari Semarang, Pak Iqbal. Ya, terima kasih Pak Ken. Thank you lo udah datang jauh-jauh dari Semarang, belum sarapan. Nah, Mas Iqbal ini dari Semarang. Ada cerita nih Bu Bella soal endpoint security. Endpoint security kebutuhan klien kami samarkan namanya. Nah mungkin Mas Iqbal boleh cerita sedikit. Boleh. Jadi di Semarang itu ada customer kami yang memang beliau ini sebagai IT menyadari bahwa dengan implementasi firewall aja belum cukup untuk mengamankan sisi perusahaan mereka. Artinya karyawan mereka ini juga bekerja tidak hanya dari kantor saja. Jadi ada kebutuhan juga untuk mereka yang bekerja di public area atau mungkin di rumah begitu. Jadi perlunya ada satu pengamanan lagi untuk sisi endpoint ketika mereka tidak ada di lingkungan kantor, artinya tidak ada di jaringan yang sudah diamankan oleh firewall itu tadi. Mereka masih bisa istilahnya aman dari serangan-serangan yang di endpoint tadi di laptop mereka lah mungkin atau dengan mengakses wifi dari mana-mana, dari kafe, dari rumah gitu ya. Iya. Yang mungkin tidak ada proteksi. Kayak kalau di kantor kita ada firewall gitu misalnya ya. Lebih ke situ seperti itu. Jadi mereka istilahnya menerapkan itu untuk semua aset-aset kantor, laptop kah, HP dan lain-lain. Oke. Jadi yang pernah terjadi di tempat mereka itu malware ini tidak datang dari istilahnya internet ke dalam jaringan internal mereka, tapi justru dari sisi klien, dari sisi laptop mereka yang tadinya dibawa ke rumah kan, atau dibawa ke kantor tuh udah ada malware di laptop mereka begitu. Ketika dia ke jaringan, malware tersebut bisa aja menyebar ke yang sama. Maksudnya yang sama ini istilahnya saat klien itu menyebar di lingkungan yang klien dengan segmentasi yang sama, maksudnya ya network yang sama lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dengan firewall pun jika segmentasi di network di dalam internal mereka pun tidak bagus, artinya network mereka ini klien ini networknya sama dengan si server kah gitu. Itu pun juga tidak terinspeksi oleh si firewall menurut saya ya. Jadi perlunya kesadaran bahwa si user ini juga paham bahwa tidak hanya dengan firewall saja cukup untuk mencegah malware tersebut. Apalagi yang tidak ada di jaringan kantor, yang di luar, yang di publik. Oke, yang sempat kita implementasi itu seperti apa jadi? Mungkin kalau di yang konvensional mungkin ada antivirus dan lain-lain tuh ya. Kalau di bicara Fortinet itu ada FortiClient, istilahnya ada FortiClient IMS ya, IMS atau lebih ke di dalamnya ada modul lagi ZTNA, ada lagi EPP. Nah itu di customer itu kebetulan mereka terapkan semua. Jadi mereka memang proteksi untuk USB ini nggak bisa sembarangan masuk ke situ. Sembarangan USB bisa masuk. Jadi di-inspect dulu USB itu. Mungkin saya ke Bu Bella gitu. Yang diinspeksi itu apanya ya Bu Bella? Iya, Kalau dari menarik.
Oke, jadi dari segi use case-nya tadi ya, Ya. ada beberapa poin sebenarnya. Jadi kita kan kalau bekerja dari rumah gitu misalnya ya, tadi juga sempat disinggung kalau bekerja di luar kantor itu kan nggak ada firewall ya, Iya. dan nggak mungkin juga user bawa-bawa firewall ke rumahnya Betul, gitu ya. betul. Ribet ya. Nah makanya perlu ada endpoint protection sebenarnya di sisi laptop ya, karena kalau berbicara virus, ransomware itu masuknya nggak hanya dari jaringan atau traffic atau data aja gitu ya, tapi juga bisa dari laptop, dari sisi endpoint gitu ya. Kalau endpoint kan beragam, ada handphone juga mungkin ya, Ya. gitu. Kemudian tadi berbicara mengenai jenis serangan gitu ya, bahwa serangan itu bisa aja menyebar yang satu segmen gitu ya, Mas Iya, ya. betul. Jadi kita itu di Fortinet ada memang kalau misalnya satu segmen itu nggak mungkin trafficnya lewat dulu ke FortiGate, diinspek dulu di atas gitu ya, di Iya. FortiGate baru ke bawah gitu ya. Betul. Biasanya kalau satu segmen langsung kan Langsung antar aja, east-west lokal gitu gitu. ya, Iya. betul. Makanya perlu ada yang bisa menginspek same segmen atau same VLAN. Betul. Gitu di Fortinet sebenarnya ada namanya FortiSwitch ya, kalau berbicara mengenai segmentasi gitu ya. Jadi Perlu- secure switching gitu ya. Iya, jadi kita bisa inspect juga traffic yang sama VLAN-nya, karena user-user juga banyak yang khususnya OT area ya, yang masih sama VLAN-nya cuma ada satu gitu ya, sedangkan usernya banyak gitu. Betul. Ya terakhir kali kita juga ngomong sama Pak Rudi dan Pak Jackmo di podcast sebelumnya. Oke. Itu bicara soal keamanan OT. Oke. Keamanan OT betapa pentingnya bahwa ya alat-alat legacy yang pastinya ada ya di lingkungan pabrik itu gimana bisa aksesnya remotely tapi secure gitu ya. Betul, betul. Tadi juga sempat disinggung ya sama Mas Iqbal bahwa kadang nggak tahu nih user tuh ternyata laptopnya udah terinfeksi gitu ya, masuknya lewat mana gitu kan. Itu Entah yang itu misalnya bahaya dari sih ya benar ya Bu. iya flash disk kah, atau mungkin dia connect ke wifi yang memang ternyata entah di cafe atau di dimanapun gitu ya, yang ternyata udah ada penyusupnya gitu kan, kita nggak tahu ya. Makanya perlu ada endpoint protection, termasuk juga FortiClient yang EPP bisa EPP. tadi removable devices itu sebenarnya blocking si USB gitu. Jadi Any USB Bu. any di-block. USB Any betul. USB akan diblok jadi. Kalau misalnya rulesnya memang di suatu perusahaan ya nggak boleh gitu ya, ada Oke. ada penggunaan USB transfer file menggunakan USB gitu nggak boleh. Itu bisa pakai modul FortiClient yang EPP. Itu EPP. udah lengkap dengan endpoint protection ya, termasuk juga ransomware protection. Ransomware Gitu. protection. Oke. Jadi semacam next generation antivirus mungkin ya. Ya, gitu. ya, jadi nggak sekedar antivirus ya pada umumnya gitu ya. Iya, bisa digunakan ZTNA juga gitu. Kalau bicara itu sebelum lebih dalam lagi tipe-tipe tadi bicara kok FortiClient Bu. FortiClient dia ada yang free-nya kalau Iya, ada. include kalau ketika kita kita purchase FortiGate nih ya. Nah, kemudian ada ZTNA VPN /VPN. Kemudian ada EPP /ATP ya. Iya betul, EPP ya. Bedanya ya selain tadi Bu Bella udah sempat mention sih Iya, iya. beberapa. Oke. Bedanya yang signifikan tuh seperti apa sih Bu? Iya, jadi yang jenis-jenisnya betul ya, paken. Jadi ada 3. Yang pertama FortiClient yang free itu khusus untuk VPN only. Gitu. Jadi user-user yang memang kebutuhannya mungkin di tahap yang saya perlunya koneksi VPN nih, SSL VPN gitu ya buat si agent gitu ya. Jadi bisa secure buat mengarah ke server yang ada di HO dan yang lainnya. Pokoknya untuk VPN only. Nah, free tapi dengan catatan nggak ada IMS atau manajemennya. Jadi user harus deploy satu-satu Ya, gitu. benar. Kalau misalnya Satu-satu. PR banget kalau ada 200 endpoint Iya, gitu ya, 500 endpoint itu harus satu-satu untuk melakukan instalasi. Itu yang free. Oke. Kemudian ada lagi yang kedua untuk FortiClient ZTNA. Itu udah mulai berbayar ya, minimal memang 25 user saat ini. Masih Jadi sedikit. ada minimalnya, minimal purchase-nya gitu. Kemudian kelebihannya dia udah ada IMS.
Jadi manajemen sistem gitu. Jadi Enterprise bisa Management System ya. betul, itu ya. jadi bisa push langsung dari IMS itu. Kemudian juga bisa mengatur rules ya, mau misalnya web filtering, termasuk juga web filtering. Jadi kalau misalnya laptop dibawa-bawa ke rumah, di cafe gitu ya, atau di bandara mungkin ya. Kemudian mau web filternya nih sama nih, misalnya mau blog terkait dengan perjudian atau website-website yang malicious gitu ya, behaviornya sama dengan di kantor, itu bisa banget pakai FortiClient yang ZTNA. Udah masuk tuh feature tambah-tambahan ya selain yang VPN only gitu. Oke. Jadi termasuk yang ketiga adalah FortiClient yang EPP. Endpoint protection ya, termasuk juga ransomware protection. Di situ juga udah ada gitu ya. Kalau misalnya user iya mas kalian nih sama antivirus gitu, itu udah bisa banget pakai FortiClient yang EPP, endpoint protection gitu. Oke, kalau mereka sendiri sebenarnya sudah punya antivirus dan sudah happy dengan itu, Bu. Yang lebih recommended mungkin yang mana, Bu? Kita bisa berjalan berbarengan gitu ya. Bisa Jadi jalan. maksudnya gini, kan cost-nya lain ya antara Betul. FortiClient ZTNA sama FortiClient EPP. Jadi kalau misalnya yang antivirus existing mungkin udah bagus, dirasa cukup ya, nggak ada isu dari segi pemakaian dan yang lainnya gitu ya, so good. Jadi ya kita bisa mungkin pakai yang FortiClient ZTNA kalau misalnya ada kebutuhan remote worker ya. Jadi user yang hybrid gitu harus mau connect ke pakai VPN gitu ya, tapi mau tetap secure dan tunnelingnya itu always on gitu ya, maunya jadi ZTNA ya it's okay gitu. Dan pakai ZTNA itu kita bisa mengatur ya, jadi rulesnya bisa dibuat user-user yang punya misalnya Windowsnya update yang boleh connect, kemudian juga antivirusnya ada gitu ya, itu semua bisa kita atur sih. Jadi nggak sembarang user itu bisa masuk ke environment kita. Dia periksa identitasnya gitu ya. Betul. Siapa sih nih yang Policy-nya. mau melakukan akses gitu ya. Betul, dan ke arah mana gitu ya. Dan ke arah mana Iya, aksesnya. kalau VPN kan biasanya open ya, jadi mau ke arah server yang mana Iya. gitu kan. Nah, Oke. ini lebih mengerucut lagi. Nah, oh iya itu sebenarnya saya mau nanya, minta bantuan penjelasan ke Mas Iqbal antara VPN yang biasanya kita dapat gratis Iya. yang bisa dapat dari mana aja sama VPN yang FortiGate. Itu penjelasan mudahnya gimana ya Mas Iqbal ya? Kalau Istilahnya kalau dari VPN FortiGate itu kan sudah komplit ya. Ada fitur scanning dari firewall juga. Artinya ketika kita melakukan tunneling koneksi, istilah tunneling koneksi ya, koneksi ke arah server di internal kantor lah, katakanlah di internal kantor, itu traffic yang berjalan ke sana juga udah diinspeksi malware lah, atau ya file-file di dalamnya atau data-data di dalamnya yang mengalir ke sana itu semua juga udah di ini. Kalau yang dengan VPN fitur yang lain atau yang konvensional lah katakanlah, mungkin di sana hanya bisa begini. Saya hanya ingin whitelist user ini akses kemana atau boleh akses kemana aja. Tapi di FortiClient atau VPN milik Forti ini selain bisa seperti itu, dia juga bisa inspeksi dari malware-malwarenya dan lain-lain, virus-virus dalamnya. Lebih ke situ sih. Nah, akhir-akhir ini ya beberapa tahun ke belakang ini juga populer istilah SASI ya, Bu. SASI ya. Secure Access Service Edge ya. Iya. Nah, ini kan ada Edge-nya ya. Edge sama dengan endpoint dan juga ada EDR, endpoint detection dan response. Nah, ini peruntukannya sebenarnya seperti apa sih, Bu? Kalau dari sisi Forti gitu, Forti SASI ya. Forti Betul, SASI itu ada firewall as a service, ada SSI. Ini seperti apa sih, Bu, peruntukannya? Oke. Ya kalau tadi kan kita berbicara mengenai ZTNA gitu ya, Zero Trust. Nah sama halnya kayak SASI gitu ya, itu suatu sebenarnya teknologi ya, yang menggabungkan beberapa produk ya dalam tanda kutip, beberapa fungsi gitu ya, supaya user tuh bisa cuman pakai satu gitu ya. Namanya kalau di Fortinet namanya Fortisasi. Nah kebetulan di Fortinet ini juga udah maksudnya teknologinya ya pakai Fortinet semua gitu, karena di dalam Fortisasi ini udah termasuk firewall as a service, kemudian juga secure web gateway, SWG ya, CASB ya, broker access, terus satu lagi ZTNA.
gitu. Oke. Itu semua udah dalam satu package gitu. Jadi untuk fortisasi sebenarnya dia punya 3 poin ya. Yang pertama dia mau melakukan inspeksi terhadap user yang mengarah ke internet gitu, Mengarah ke internet internet. access, Internet access, secure internet access, betul. Yang kedua secure private access. Jadi kalau misalnya user ada AHO, kemudian ada banyak cabang, atau misalnya ada cloud juga dia pakai gitu ya. Dia pakai software as a service dari mana gitu ya, Bu? Itu yang ketiga, software. itu yang ketiga, oke. Ya, SaaS application. SaaS application. Kalau yang private access antar apa? Lokasi kali ya, Iya. antar ya dari HO ke cabang atau dari cabang ke Oh, sama kayak SD cloud. Iya, benar. kayak SD-WAN-nya itu ya, Iya, SD-WAN betul. yang sebenarnya kita juga implement juga ya. Iya. SD-WAN ini Betul. ke antar dari HO ke cabang dan sebaliknya Iya, gitu. atau ke cloud gitu kan. Atau ke Nah, cloud, itu iya. udah cover juga di fortisasi. Nah, beranjak ke EDR kalau gitu, Bu. Oh iya, EDR betul. itu buat siapa, bentuknya agent aja atau ada dashboardnya seperti apa ya, Bu, kayak gitu? Iya, lebih komprehensif ya untuk dari segi endpoint protection. Jadi endpoint protection di Fortinet itu ada beberapa jenis ya dari segi produk. Yang pertama tadi FortiClient ya, cocok buat misalnya ZTNA connection. Tapi kalau misalnya tadi kan sempat disinggung juga jenis virus itu sebenarnya beragam. Kadang ada virus yang memang dia udah masuk nih ke laptop kita gitu ya misalnya. Terus dia tidak menampakkan diri bahwa dirinya virus gitu. Jadi dia Oke. seakan-akan tidur gitu ya. Terus nanti tapi dia scanning nih. Oh ternyata laptop ini akan mengirimkan data dari jam sekian ke jam sekian, tanggal sekian. Oh, bisa gitu, Biasanya peak gitu ya. Iya. Wow. Ada jenisnya namanya polymorphic ya, jenis Polymorphic. virusnya, dan Iya. dia masuknya ke PowerShell gitu. Jadi udah lebih canggih lagi gitu ya si virus tersebut masuk ke endpoint kita atau ke laptop kita gitu misalnya. Nah, jenis yang seperti itu yang sebenarnya nggak bisa terdeteksi hanya dari signature. Jadi perlu ada detection and response dari segi endpoint yang lebih powerful lagi, yang kita namakan FortiEDR. Gitu. Jadi peruntukannya FortiEDR ini cocok untuk mendeteksi virus-virus yang polymorphic tadi, yang memang nggak kelihatan nih, dia nggak menampakkan diri, terus juga nggak ada signature apapun gitu ya. Tapi dari segi memang udah di deploy dan udah dibangun sedemikian rupa gitu ya, makanya si FortiEDR ini bisa mendeteksi, termasuk juga kalau misalnya dari mana ke mana gitu ya si virus ini menyebarnya gitu, itu juga bisa ketahuan dari FortiEDR. Cuman dari segi minimum purchase itu lebih tinggi dari FortiClient ya. Iya. Ada yang 100, 500 endpoint juga ada. Tuh, jadi minimal 100 sih, 100 endpoint. 100 ya. Oke. Karena dia masuk ke ranahnya SOC ya kalau di Iya, betul, kalau bukan di- ZTNA lagi. Iya. Betul, Iya. pilarnya udah beda. udah beda. Jadi lebih ada luas lagi ya. berarti Iya, ini betul, lebih- betul. ada dashboardnya sendiri yang bisa Iya. kontrol semua Iya, iya. agent Betul. yang diinstal. Ini Betul. agent kan, jadi ini install Iya, di betul, harus agent base. agent base ya. Betul, harus Oke, ada oke, oke. instalasi. Harus ada instalasi di masing-masing Endpoint. endpointnya. Iya, Endpointnya bentuknya harus Oke, jadi karena OS operating system si EDR ini juga lebih lengkap dari FortiClient, jadi dia bisa merambah ke arah server juga. Kadang kan server ada yang masih pakai OS lama ya. kayak OT kan, kayak Iya, operasional kayak- di iya. pabrik-pabrik itu OS lama kan, dari yang nggak boleh mati, nggak boleh down. Iya, Ya, cangkupan OS-nya nggak lebih boleh luas. betul. Jadi kita banyak juga untuk instalasi atau deployment-nya di server ya. Jadi Oke. nggak hanya laptop, tapi mostly server untuk bisa cover atau bisa protect dari segi servernya sendiri Oke. gitu. Oke. Jadi lebih luas ya untuk operating system yang bisa disupport dari FortiEDR ini. FortiEDR. Gitu. Oke. Kembali lagi, tarik balik lagi ke FortiClient. Dia harus connect dengan FortiGate jadi, atau Oh iya, dia berdiri betul. sendiri kah? Apakah kalau yang EPP tadi apakah dia berdiri sendiri atau tetap ada FortiGate-nya? Oke, jadi memang core elemen untuk deploy ZTNA ya. Jadi kita
FortiClient ini kan tadi peruntukannya memang fungsi utamanya untuk ZTNA connection gitu ya. Jadi memang khusus untuk hybrid worker, remote worker gitu ya. Tapi ya itu poinnya adalah harus ada FortiGate. Jadi core elemennya yang pertama FortiGate, yang kedua adalah FortiClient itu sendiri gitu. Karena FortiGate ini functionnya biar ada proteksi juga dari segi traffic ya yang masuk ataupun yang keluar gitu. Jadi memang harus ada FortiGate-nya sih gitu. Oke. Wah, mantap. Mas Iqbal, mungkin ada pertanyaan buat Bu Bella, mumpung ada di sini, kita nggak perlu online. Biasanya kita online, Bu. Online. Iya. Apa ya? Lebih ke ini ya. Untuk signature itu tidak ada yang membedakan ya Bu, antara mungkin Iya. EDR atau penggunaan mungkin FortiClient sendiri, mungkin bahkan yang free, terus antara FortiGate dan lain-lain, itu semua signature-nya sama ya untuk yang diterapkan itu. Gimana Bu? Signature-nya sih sebenarnya hulunya sama ya. Sama Maksudnya ya? sumbernya kan dari FortiGuard. FortiGuard, iya. Selaku threat intelligence-nya Fortinet ya. Tapi maksudnya pasti berbeda antara beberapa produk gitu. Betul, Jadi untuk iya. FortiClient sendiri signature-nya seperti apa gitu. Virusnya, ransomware-nya termasuk Iya, juga EDR iya, gitu. iya. Tapi sumbernya sama dari FortiGuard. Oh. Threat Dari intelligence-nya kita. FortiGuard, threat intelligence-nya ya. Oke, ya mungkin melanjutkan EDR, kita butuh sesi lebih lanjut lagi ya di kesempatan lain ya Bu Bella, karena masih ada XDR, masih ada MDR, manage detection and response, sama ada satu lagi yang nama sama tapi peruntukan beda, NDR, network betul. detection and response ya. Iya, jadi kurang lebih kalau di Fortinet tuh ada 30 plus lah atau 40 plus produk ya. Iya. Jadi kita tuh banyak banget Ya. produknya karena disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi usernya tuh perlunya apa gitu ya. Terus juga mau memproteksinya tuh lebih ke arah mana gitu. Jadi Ke arah mana itu guys, info yang penting sekali sih, mau Iya. proteksinya ke arah mana ya. iya, fokusnya apakah misalnya di sisi endpoint, di sisi data center, di MZ atau mungkin cabang ke HO gitu ya, atau mungkin ada aplikasi yang dipublish keluar gitu. Itu semua masing-masing ada produknya sendiri-sendiri gitu. Sendiri-sendiri, jadi bisa pilih yang diperlukan saja gitu Betul. notabene ya. Istilahnya untuk proteksi secara advance gitu ya, lebih dalam lagi ke Iya, apa yang mereka butuhkan. Nggak itu ada hanya sendiri-sendiri. FortiGate. Iya betul. Iya, basicnya Iya. itu ada dulu. Core-nya dulu, Nanti ya. perlunya spesifiknya kemana Betul, gitu ya. detailnya kemana. Betul. Detailnya kemana. betul. Oke, thank you banget Bu Bella loh. Siap. Thank you loh Mas Iqbal. Jauh-jauh dari Semarang loh. Diterbangkan langsung ya. Diterbangkan Jauh langsung kita. banget. Nggak pakai sarapan. Gak pakai sarapan, gak langsung balik kan ya ini. Oh iya. Oke, makasih banyak Sobat IT. Itu demikian diskusi kita kali ini. Nantikan diskusi kita selanjutnya di Warteg ACS.